Ya, kembali lagi di jam praktek dan ceng. Dan kita masih bersama Umi dan suaminya Muhammad Ali yang bukan petinju. Di mana Umi ini melahirkan anaknya secara tiba-tiba jam 2 pagi. Padahal dia tidak pernah merasa dirinya hamil dan dia tetap menstruasi. Aneh tapi nyata. Tapi ini benar-benar aneh dan dokter Boyke aja baru sekali ngadepinnya begini dok ya. Kali ini. Baru kali ini aja. Nah tadi pertanyaannya tadi kan dokter bilang pernah nggak ya Umi mengalami tidak menginginkan bayi tidak itu. menginginkan, atau dibilang baby blues. Baby blues. Baby blues tuh kayak orang habis melahirkan tiba-tiba marah-marah ya. Yang menginginkan bayinya ya Tidak dok, ya? menginginkan bayinya, dia merasa sedih dan dia tidak ada, seakan-akan tidak ada kontak dengan bayinya tersebut. Dan dia merasa bahwa sejak melahirkan itu dia merasa terbebani, ya, tidak siap untuk bisa mengurus bayi tersebut. Makanya pada orang-orang dengan kondisi tidak siap untuk menerima bayi itu biasanya yang lebih banyak itu harusnya adalah, makanya kalau di Indonesia itu banyak sekali orang tua yang ikut ngerawat saudara-saudara datang segala macam untuk menghibur pelan-pelan. Karena kan dia ngerasa kok gara-gara menyusui ini kok payudara saya jadi sakit digigit. Kan bayi kan nggak tahu kan. Terus bangun setiap malam jam 1, jam 2 kemudian juga dipeluk nangis, udah disusui nangis lagi. Nah itu kadang-kadang membuat si ibu ini menjadi sedih. Makanya disebutnya baby blues. Karena kau pernah mau ngelempar anak kamu bener gak tuh? Ya benar. Pas itu kan masih bulan puasa, anak itu baru ada 5 hari sama aku, 5 harian gitu Pi. Terus pas itu malam-malam gak ada orang sama sekali, semuanya terawih, tinggal aku sendirian sama anakku berdua. Terus itu dia rewel, ketepatannya rewel, nangis, terus disusuin gak mau, digendong-gendong juga gak diem, akhirnya nangis lah tuh sendirian. Terus setelah itu aku nangis, anaknya makin nangis nih, kayak... Kamu nangis kenapa? Karena udah capek, capek kesel. banget, iya. Sebenarnya kamu nggak kepengen punya anak ini tapi tiba-tiba dikasih gitu. Ya jadi kayak pas itu. Tapi kamu kan sekarang udah bisa nerima kan. Sebenarnya itu penyesalan paling besar aku sih, Dok, selama aku punya anak. Pas itu aku mau ngelemparin dia. Kemana kamu mau lempar? Bisa nggak sih diem aja gitu. Tapi ini anak nih nggak diem. Terus kayak pengen dilempar aja, dibuang gitu. Terus aku tinggalin. Ini dibuang? Iya. Tapi alhamdulillahnya pas itu suami datang, ditanya lah sama dia, kenapa kok nangis gitu. Tapi nggak bisa jawab dong, masih nangis aja gitu. Terus sama suami ditenangin. Habis tenang, setelah itu aku bilang sama suami, Mas, ini anak kita kasih ke saudara kita aja yang belum punya anak deh, gitu. Sempat terpikir. Tapi suami ya marah, cuma kan gimana, aku lagi nangis gitu kan. Akhirnya ditenangin sama suami, ditenangin, kamu gimana ya Mas pas itu. Intinya yang sabar, ya gimana, Allah udah percayain kita nih, kita punya buah hati. Jadi kita harus rawat ini anak gitu. Mau gimana pun keadaannya gitu. Pokoknya rawat aja. Ini ya kayak suami tuh ngerti, ini baru awal, aku bantuin kamu ngerawat anak kita. Karena kan ini juga anak aku nih gitu suami. Untungnya suami support pas itu dok. Nah itulah pentingnya ya. Kamu juga sama kan disupport sama. Jadi memang aku juga ngalamin baby blues gitu dok. Iya. Jadi pas anak pertama itu ngerasa karena memang anak pertama ya. Ketika itu tuh ini bayi si Cinta waktu itu nggak mau diem dok. Jadi setiap kali saya gendong dia malah nangisnya lebih kenceng. Saya kasih mbaknya malah diem. Terus dikasih ke saya lagi malah nangis. Dan itu nggak tahu perasaannya ngerasa gini. Ini nih anak gue bukan sih, kok lu nggak tenang sama gue kan ibu lu gitu. Rasanya kayak begitu. Itu jujur sempet ya kayak Umi tadi sempet bukan dilempar sih, cuman saya lepas aja di kasur jadi plak gitu. Jatuh di kasur. Nah itu ketahuan sama mertua saya. Kaget, langsung suami, mertua sampai ibu saya. Rame-rame pokoknya tiap hari
saling jaga-jagaan gitu. Saya langsung bawa Iya. teman saya cewek cakep juga. Bukannya baby bluesnya bukannya makin turun, baby bluesnya makin jerit-jerit kamu. Tapi ngerasain gini ya dok ya, banyak banget kalau kita lihat kasus-kasus Ya, baby banyak, blues kayak banyak gitu yang banget. akhirnya si ibu maaf bayinya. Karena itu memang Meninggalkan ditaruh di meninggalkan tempat bayinya. sampah dan sebagainya. Betul, karena tidak ada bantuan dari Dari keluarganya, keluarga dari suaminya. pasangannya. Malah kadang aku suka denger mereka itu habis melahirkan tetap aja nyuci baju, beresin rumah. Suaminya udah pergi, anaknya nangis dia yang ngurus sendiri. Itu yang capek. Tapi alay. Ali. Nah, Ali, apa sih yang kamu lakukan kepada istri kamu selain tadi kan dia sudah cerita menenangkan. Apa yang kamu lakukan supaya istri kamu tuh sampai nggak jadi mau ngasihin ke orang? Ya, Ya, yang pertama saya nenangin, terus Kamu nangis juga nggak? nenangin istri Oh. dok. Yang kedua, ini rezeki kita titipan dari Tuhan gitu. Ya sempat gimana ya, sempat mau menolak juga gitu. Tapi balik lagi kalau apa ya, anak itu tidak gampang. Iya. Ya pas itu aku ingetnya suami tuh bilang, kamu inget aja deh ada yang sampai puluhan tahun ngarepin anak Nggak tapi dapet. belum dikasih kepercayaan juga. Ini tuh Itu udah namanya rezekinya kita. bersyukur kamu dikasih. untung alinya bijaksana ya Li ya. Iya. Nah ini berapa lama sampai bisa mengatasi baby blue syndrome-nya? Sampai bisa nerima, oh ini anak aku kan dia sudah ngomong tuh tadi berapa lama? Jangan kemana-mana, tetap di Jam Praktek.